في كتاب الله قلبي صار حي. Di Rantau Langsak kami tinggalkan kendaraan. Kata adik-adik UIN Suska mengajar, nanti Ustadz Somad kita masuk melalui sungai, kita akan naik speed. Bayangan saya naik speed yang kencang macam di film sungai Amazon. Sampai ke tepi sungai saya lihat sampan kete. 7 jam sampai ke dalam. Sampai di dalam disambut dengan suku Melayu tua, suku terasing Talang Mama. Lalu kemudian di pertemuan terakhir ada jamuan malam, makan terakhir. Ternyata yang mereka masak adalah umbut kelapa yang dimasak dengan ikan sungai yang masih steril, bersih karena tidak ada racun, dijaga mereka. Luar biasa. Umbut kelapa, mentahnya manis, enak dikunyah, dan kalau dimasak dengan ikan, luar biasa. Susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Kalau mau tumbang pokok kelapa, ambil umbutnya, masak dengan ikan, rekam. Saudara ingin tahu rasanya? Coba. Jadi bercerita tentang kelapa, apa sesungguhnya filosofi makna di balik pokok kelapa itu, agar supaya adik-adik sekalian seperti pokok kelapa. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa tadi acara pagi kalian di Masjid UIN Suska, ada tausiah oleh Ustadz Somad. Apa yang dia sampaikan? Filosofi pokok kelapa. Apa saja isinya, susah untuk diceritakan. Tapi dia ingin kita seperti pokok kelapa. Pokok kelapa, dia berada di tepi laut, tapi airnya tidak pernah asin. Pernah makan, minum air kelapa asin? Tidak, kecuali kelapa yang sudah jatuh ke laut dan pecah. Maka kalian juga begitu. Setelah ikut pramuka ini, lingkungan kalian mungkin pecandu narkoba, pesina, maaf, orang pelaku maksiat, tapi kalian akan tetap manis, kalian menjaga. Luar biasa itu kelapa. Walaupun tumbuh di tepi laut, tapi setelah dipotong dia tetap tawar, dia tetap manis, dia tetap punya rasa yang luar biasa. Minumlah air kelapa selama 7 hari, Anda akan menemukan ini. Pernah baca itu di internet? Pernah. Minum air kelapa 7 hari, Anda akan menemukan ini. Saya belum pernah baca. Malas saya baca berita begitu. Kita baca halaman 1, buka halaman berikutnya. Baca halaman 1, buka halaman berikutnya. Buka halaman berikutnya, paket habis. Air kelapa luar biasa. Kulitnya keras, tidak mungkin air bisa masuk, tapi bisa dia penuh. Bagaimana air itu bisa masuk dari bawah sampai ke atas? Perjuangan yang luar biasa. Kita masih bercerita tentang kelapa. Itulah mengapa kelapa menjadi simbol yang luar biasa. Kelapa berada tumbuh di tepi pantai laut, angin yang kencang, tapi kelapa tak pernah patah. Durian pernah patah, rambutan apalagi, tapi kelapa tak pernah patah. Kelapa tetap tegak berdiri. Kelapa baru hanya akan mati ketika dia sudah merasa hidupnya tak berguna lagi. Akhirnya kelapa pun berkata, rasanya lebih baik mati tanpa. So sweet, kata kelapa putih. Adalah kalian, ini saya di antara laki-laki dan perempuan. Saya berada di batas. Tapi kenapa Ustadz lebih condong ke laki-laki? Supaya jangan sampai timbul fitnah. Karena saya pernah ceramah ke daerah tempat perempuan, muncul WA, SMS, Ustadz jangan di tempat perempuan saja. Jadi tak mau timbul fitnah. Jadi jangan nanti muncul juga isu Ustadz Somad di tempat laki-laki, jangan nampaknya suka pada laki-laki. Pokoknya kalau kita ikut cakap orang, ada saja salah. Kita duduk di kursi, nampaknya Ustadz sakit. Kita tegak berdiri, nampaknya Ustadz itu mau menunjukkan dirinya pada orang. Kita tegak di atas, Ustadz tidak sopan, masa Pak Rektor di bawah dia naik ke atas. Kita turun ke bawah, Ustadz itu kenapa di bawah? Kami kan nggak bisa lihat aslinya.
yakinkan saja diri kalian benar bahwa saya sudah melakukan yang tepat, bahwa saya tidak salah. Itu baru gambar kelapa. Jadi adik-adik nanti kalau ada yang bertanya, kenapa lambang kalian kelapa? Ustaz Somad sudah jelaskan itu tadi di masjid selama 30 menit. Diawali jam 8, sekarang jam 8.30. Di mana-mana saya tausiah tidak pernah lebih dari 60 menit. Kecuali pada kesempatan tausiah 61 menit. Kenapa baju orang pramuka itu berwarna coklat? Kenapa tidak pink? Kenapa coklat? Ternyata coklat adalah warna gabungan antara tanah dan air. Dia tidak semurni air yang putih, jernih, bening, tapi dia juga tidak sehitam tanah. Maka kombinasi antara tanah liat ketika ketemu dengan air, makalah jadi dia berwarna coklat. Apa maknanya? Anak-anak pramuka, dia membumi, dia membumi itu apa? Land, tanah, membumi, landing. Pesawat turun itu Pak Ustaz. Walaupun anak pramuka itu tinggi, tapi jiwanya tetap membumi, dia tetap rendah hati. Mana buktinya? Nih, mereka tetap di bawah. Tak ada yang mau naik ke atas. Memang luar biasa orang pramuka itu. Dia tetap senantiasa merasakan dirinya rendah. Kami ini adalah tanah Pak Ustaz. Lihatlah warna kulit kami, warna tanah. Dan kami pun diciptakan dari tanah. Tak lama lagi kami akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Dilihat warnanya warna tanah, dicium bau. Oleh sebab itu maka jaga kerendahan hati kalian. Walaupun kalian tinggi, nanti sampai masanya Allah akan angkat derajat kalian. Orang yang banyak berselawat mendekatkan diri kepada Allah, diangkat Allah derajatnya. Wa rufi'at lahu 'asyara darajat, dinaikkan Allah derajatnya. Mana contohnya? Tuh saudara-saudara kalian yang sudah naik derajat. Ambil gambar dari atas, dari depan, dari belakang, dari samping, kirim, like and share. Tunjukkan begini anak-anak pramuka kalau sedang mengaji. Luar biasa. Saya bangkit semangat siang ini, pagi menjelang siang, karena yang saya lihat ini anak-anak muda semua. Bangkit semangat kita. Anda yang saya hadapi ini orang-orang tua, tentu judulnya tidak begitu. Adapun yang akan kita bahas siang ini adalah tips menghadapi malaikat maut. Hari-hari ini kita bercerita tentang masa depan. Kenapa kacunya berwarna merah putih? Merah darah, putih tulang. Merah darah. Selama manusia itu disobek kulitnya, keluar darah, maka dia masih punya rasa, dia masih punya hati, dia masih punya jiwa. Jiwa itu disentuh dengan agama. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu rusak, maka dia akan menjadi rusak. Apa dia? Itulah dia jantung hati yang berdegup di dada sebelah kiri. Rasakan degupnya. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengaran bunyi. Kalau tidak ada lagi degupnya, kasih tahu. Tempat pemakaman umum dekat. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama manusia itu punya darah, punya tulang, punya kuku, punya bulu, punya urat, punya nadi, punya jantung, punya hati, punya perasaan, maka dia masih bisa disentuh dengan agama. Oleh sebab itu maka ini semua menunjukkan kacuku berwarna merah putih, merah darahku, putih tulangku, maka aku akan tetap bermanfaat buat orang banyak. Lalu kemudian tepuknya 13 kali. Tepuknya 13 kali kan? Coba ya. Kenapa tepuknya 13? Orang bertanya, kenapa tepuknya 13? Ya dari dulu udah gitu Pak Ustaz. Tri Satya 3, Dasa Dharma 10. 10 tambah 3
13 kali. Itu lebih dari 13. Ada makna semuanya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa angka 13 itu angka sial, betul? Tidak, khurafat, takhayul, tak betul. Orang pramuka seandainya sial, sudah lama kalian dipatok ular di tempatnya. Tidak ada angka 13 sial. Ada orang tidak mau tinggal di lantai 13. Ada orang tidak mau tinggal di hotel kamar nomor 13 karena angka 13 sial. Dari mana angka 13 sial? Karena babi anaknya lahir 12 ekor, lahir satu lagi 13. Maaf. Anak babi 13 ekor, puting susunya cuma 12. Yang satu tidak tahu mau menyusu kemana. Itulah angka sial. Tidak ada angka sial. Yang ada hanyalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau dia menjauhkan diri sehingga terkena musibah. Maka kita meyakini ini semuanya baik. Mau 13, mau 12, semua angka-angka itu baik. Dan Trisatya yang pertama tak lain tak bukan adalah percaya, yakin, takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan baik sesama manusia. Yang ketiga, mengikuti dasa dharma. Cobalah lihat betapa indahnya Trisatya itu. Yang pertama kepada Tuhan, hablum minallah. Yang kedua kepada manusia, hablum minannas. Yang ketiga, mengamalkan dasa dharma. Maka kalau ada orang mengatakan, untuk apa kita ikut pramuka? Pramuka itu kan badan Paul. Badan Paul itu kan tidak Islam. Maka kalau tidak Islam berarti kafir. Kalau maka orang kafir kita tidak boleh ikut kafir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini masjid ini tidak semuanya dibuat oleh orang Islam. Kubah. Ada hadis Nabi menyebut Masjid Nabawi itu pakai kubah. Ada. Nabi Muhammad masjidnya tidak pakai kubah. Kubah itu diambil dari mana? Bizantium. Bizantium itu di mana? Roma. Romawi itu apa agamanya? Animisme, dinamisme, paganisme. Setelah datang Kristen, baru mereka masuk Kristen. Lalu Islam kenapa mengambil kubah? Yang diambil bukan agamanya, tapi arsitektur bangunannya. Apa manfaat bangunan kubah? Kubah tiang melengkung. Kalau sudah tiang melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Tidak. Mengapa tidak ada tiang di tengah? Karena dipakai tiang melengkung. Islam melihat ini baik, bagus pakai tiang melengkung, maka dibawa ke dalam masjid. Kubah bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia datang dari luar, tapi boleh kita pakai. Kenapa? Karena dengan tiang melengkung tidak ada tiang di tengah. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, soft tidak putus. Soft tidak putus. Andai tidak ada kubah, maka pasti akan banyak tiang di tengah untuk menyangga atap, maka soft putus. Sedangkan imam berkata, sawus sufuf, luruskan saf, jangan sampai putus. Manfaat yang kedua, saya yang menyampaikan tausiah plong lapang sehingga semua bisa melihat, semua bisa mendengar. Coba kalau saya tausiah banyak tiang. Orang bersandar di tiang. Dan kajian itu tak sampai ke telinga jamaah, sangkut di tiang-tiang. Tapi hari ini luar biasa. Mihrab. Masjid Nabawi yang asli tidak ada mihrabnya. Mihrab ini datang dari mana? Dari bangunan di Suriah. Karena arsiteknya datang dari negeri Syam, Suriah, maka mereka buat mihrab. Maka masjid bangunan asli Masjid Nabawi tidak ada. Ini datang dari luar. Menara bukan dari ajaran Islam. Nabi tak pernah mengajarkan, hai orang beriman, kalau kamu membangun masjid, buatlah mihrab, buatlah kubah, buatlah menara. Tidak ada. Menara diambil dari kata nar, api. Menara, tempat api. Menara, tempat api. Apa itu tempat api? Mercusuar. Ingat peristiwa Nabi masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika sudah dibersihkan Ka'bah, Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada itu bernama menara. Menara baru muncul pada pemerintahan Umar bin Khattab
ketika Umar mengutus salah satu panglima perang bernama Amr bin As. Amr bin As berlayar melewati Laut Merah sampai ke Mediterania, lalu sampai di sebuah pantai bernama Alexandria, sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great dari Yunani. Kota itu bernama Alexandria. Dulu orang kalau menemukan kota, dia buat dengan namanya Alexandria. Kalau saya berlayar menemukan kota, saya akan buat Somadi. Lalu di kota Alexandria ini, mereka melihat ada di tepi pantai itu bangunan tinggi, di atasnya api. Kenapa dibuat api? Andai ada orang berlayar di tengah malam, dia akan melihat api dari jauh, dia akan berkata, kita sudah dekat daratan karena itu ada api. Sekarang disebut dengan mercusuar. Lalu kemudian apinya dibuang, naik muazzin ke atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cikal bakal menara. Dulu muazzin naik ke atas menara, karena dengan dia azan di atas menara, suaranya didengar oleh semua masyarakat. Sekarang muazzinnya tetap di bawah, mikrofonnya naik ke atas menara. Menara bukan ajaran Islam, kubah bukan ajaran Islam, mihrab bukan ajaran Islam, tapi masuk ke dalam masjid karena dia bukan ibadah, tapi dia adalah arsitektur bangunan. Begitu juga dengan mikrofon. Apakah mikrofon ini ajaran Islam? Ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas. Ini datang dari barat, ini datang dari barat. Makanya ada tulisan off, on. Seandainya ini datang dari Saudi Arabia, pasti tertulis al-hayah wal maut. Bukan Islam. Kipas angin ini bukan Islam. HP yang kalian pakai ini bukan. Semuanya non muslim. Samsung dari Korea, Apple yang sumbing habis digigit sikit, Amerika punya, Nokia dari Norwegia. Kenapa boleh kita pakai? Karena Nabi tidak mengharamkan barang-barang, Nabi tidak mengharamkan benda-benda, tapi yang tidak dibolehkan, dilarang adalah ritual ibadah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Nanti jangan kalian ketika ditanya, kamu anggota pramuka? Iya. Pramuka ini dari mana? Badan Pol. Badan Pol itu dari mana? Dari negeri non muslim. Kenapa kamu ikut? Iya juga ya. Kalian sudah punya argumentasi jawabannya. Kami ikut pramuka walaupun dia datang dari orang non muslim, tapi alasannya adalah apa alasannya? Nah, ini rekamannya. Oleh sebab itu maka kita tidak mudah ketika pada peperangan disebut dengan perang Ahzab. Ahzab artinya partai-partai. Ada partai musyrik, ada partai munafik, ada partai Yahudi, ada partai Quraisy. Mereka berkumpul mau menyerang Nabi Muhammad SAW. Maka perang itu disebut dengan perang Ahzab, karena ada koalisi beberapa partai ingin menyerang Nabi Muhammad SAW. Datanglah Salman Al-Farisi. Al-Farisi, nama di ujung menunjukkan kampung asal. Al-Farisi berarti dia orang Persia. Datang Salman menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya orang Persia. Kami di Persia itu punya strategi perang. Apa strateginya Salman? Kami gali parit yang lebar supaya kuda tidak bisa melompat. Di sana Makkah, di sini Madinah. Antara Madinah dan Makkah kita gali parit panjang supaya orang tidak bisa melompat. Parit bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang Ahzab itu disebut dengan perang Khandaq. Menggali parit saat perang bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu ide dari Salman Al-Farisi, diambil dari negeri non muslim bernama Persia dan tidak Islam. Itu menunjukkan boleh mengambil strategi, metodologi, benda walaupun dari negeri tidak Islam. Al-haqqu al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah, kebaikan itu mirip orang beriman. Aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukan kebaikan itu, walaupun di tangan orang yang tidak seakidah dengannya, fa huwa ahaqqu biha, maka dia lebih utama untuk mengambilnya. Seandainya pramuka mengajarkan tidak boleh percaya kepada Tuhan, boleh kita ikut pramuka? Boleh. Pramuka sejalan dengan Pancasila, Pancasila sejalan dengan ajaran Islam, sama-sama meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu. Oleh sebab itu maka
Jangan sampai kalian terjebak. Ini sekarang kita sedang dijebak dalam dua fobia. Satu fobia terhadap Islam. Kalau sudah orang bicara Islam, dia ketakutan. Sampai-sampai tuduhan anti NKRI, radikal, anti teroris, ekstremis, fasis, dan saya pun termasuk yang kena tuduhan-tuduhan itu. Tapi insya Allah setelah tausiah di Pramuka ini baru mereka dengar baik-baik. Oh, ternyata dia sudah agak melunak sekarang. Adik-adik sekalian, maka pertama percaya kepada Tuhan. Yang kedua, baikkan hubungan sesama manusia. Ternyata Baden Powell itu hidupnya mandiri. Kenapa? Karena Powell lulusan dari Oxford University, Inggris. Dia adalah seorang yatim, Baden Powell, karena bapaknya meninggalkan dia sangat kecil. Orang yang ditinggal bapak hidupnya mandiri. Itulah mengapa anak-anak Pramuka itu mandiri, bukan karena semuanya anak yatim. Kalian berkemah-kemah itu bukan karena bapak kalian mati. Itu siapa tuh? Anak-anak yatim semua tuh, Pak Ustaz. Kalian ingin menunjukkan kami mandiri. Sebelum kalian pergi ke UIN Suska Riau ini, kalian minta izin ke ayah kalian. Papa, mama. Kata ayah kalian, jangan kau panggil papa, kita masih makan sambal belacan lagi. Ayah, izinkan aku pergi. Kemana kau pergi nak? Ke UIN Suska. Nanti kau tinggal di hotel mana? Jangan kasih uang hotel, karena aku ingin mandiri. Kami akan tinggal di kemah nanti di sana. Ibu kalian pun menangis, nanti kau makan apa? Jangan hiraukan makanan kami, Bu. Insya Allah restoran tak jauh dari sana. Kami berkemah, kami pandai memasak. Alas tidurmu nanti di mana? Kami akan beralaskan permadani. Kami akan, dan kalian pun tinggal di sana. Luar biasa. Saya sebenarnya beberapa hari lalu lalang lewat di sana ingin mampir, tapi kan khawatir banyak yang minta ngajak foto, akhirnya saya. Luar biasa kemandirian kalian. Ternyata kemandirian itu ada dalam diri Baden Powell. Bukan kebetulan, bukan kesamaan. Tidak ada kebetulan dalam dunia. Siapa yang paling mandiri di atas dunia selain dari Muhammad sallallahu alaihi. Belum lagi dia lahir ke atas dunia, sudah meninggal ayahnya bernama Abdullah. Lahir ke atas dunia, saat dia rindu kasih sayang peluk cium sang ibunda, ibu pun meninggal dia. Dibesarkan oleh kakeknya, tak lama setelah itu Abdul Muttalib pun meninggal. Diasuh oleh pamannya, di saat dia memerlukan sokongan support dari sang paman, di saat itu pula paman meninggalkan dia. Maka mandiri. Baden Powell mengajarkan kemandirian. Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kemandirian. Oleh sebab itu menjadi seorang yatim bukan kehinaan. Bapak tidak ada, ibu tidak ada, kalian pun juga begitu. Ayah, ibu, izinkan aku kuliah ke UIN Suska. Aku pergi bukan baru, jangan kirim aku belanja. Aku mau hidup mandiri di sana. Jangan kirim tiap bulan, jangan kirim. Terus langsung aja rapel 12 bulan. Dalam Pramuka kalian dididik kemandirian. Dari mulai alas, kasur, tempat tidur, sampai atap kemahnya, sampai bagaimana mendirikan tiang kemah, sampai bagaimana supaya tinggal di tepi pokok kayu, padahal di situ banyak sekali ular-ular berbisa itu. Saya sudah mengajar di UIN ini 10 tahun, sekalipun belum pernah masuk ke situ. Takut boleh jadi ada ular kobra, jangan-jangan ada anaconda di sana. Tapi kalian berani tidur di sana berhari-hari. Kenapa? Karena kalian dididik mandiri. Sebelum tidur malam kalian taburkan garam sekalian. Maka ular begitu mau masuk dicicipinya asin, enak juga. Jadi dia masuk. Akhirnya kalian selamat di dalam. Itu tempat menyeramkan. Hutan rimba, hutan lebat. Jangan-jangan ada nyip lorong, sundel bolong, suster ngesot, Dracula di dalam. Tapi begitu kalian datang di sana sholat berjamaah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Masyarakat sekitar mendengar bacaan. Masya Allah, siapa itu yang mengaji? Anak-anak Pramuka.
Begitu mereka datang mendekat, rupanya suara fisik. Lari hantu setan jembalang tanah. Kenapa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Di tengah malam kalian berzikir di sana, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setan lari mendengar suara zikir, suara takbir. Datang ulama ke Riau, hutan belantara. Datang para mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Abdul Wahab Rokan dari Riau, mengutus ulama-ulama masuk ke pedalaman suku Sakai. Begitu ditulis oleh Khalifah Muhammad Nur, orang tua dari Pak Asyari Nur, seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Rupanya peran ulama memasukkan Islam ke dalam hutan belantara sehingga Islamlah sebagian mereka. Tapi rupanya suku ini tidak senang. Maka mereka melihat ulama bolak-balik masuk ke hutan. Ini mengacau standar keamanan nasional. Akhirnya mereka panggil untuk berdialog. Hai Khalifah. Khalifah artinya pengganti. Guru induk inti namanya mursyid, Syekh Mursyid. Kalau Syekh Mursyid tidak bisa, maka digantikan oleh guru pengganti. Bahasa Arab itu pengganti bahasa Arabnya khalifah. Makanya Nabi Muhammad SAW meninggal, digantikan pimpinannya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa itu? Tuan Khalifah. Datanglah khalifah masuk ke hutan belantara membawa Islam. Batin hitam, datuk, kepala suku tidak senang. Kalian membawa agama baru kemari ya, maka jangan lagi masuk kemari. Dia tantang, kalau memang kalian hebat, kalau kalian berani membawa Islam ke dalam hutan ini, coba kalian sunat saya. Nih parang. Dia mau menunjukkan dia kebal. Kalau memang kalian bisa sunat saya. Apa kata Tuan Khalifah? Kalau untuk menyunat engkau tidak perlu aku, cukup muridku saja. Dia kasihkan parang. Murid, tolong kau potong. Apa kata muridnya? Kalau untuk menyunat Tuan tidak perlu pakai pisau bagian bawah, cukup bagian atasnya saja. Akhirnya dia putar sekali, putus. Itu diceritakan Ubu Hamidi dalam Islamisasi suku Sakai oleh tarekat Naqsyabandiyah. Dicetak oleh Uir Press, sampulnya berwarna biru. Saya baca tahun 1998 di perpustakaan KSMR Kelompok Studi Mahasiswa Riau di Kairo. Apa maknanya? Kalian tidak akan takut masuk ke dalam hutan belantara. Ada yang belum Islam, masih animisme, masih dinamisme. Siapa yang akan membawa dakwah itu? Ustaz Somad tak berani masuk. Membuat kemah dia tak pandai. Tapi akan masuk anak-anak pramuka. Allahu Akbar. Islamnya kuat, akidahnya kuat, ular dia tak takut, ular dia takut sama dia. Ini semua adalah keberanian hidup mandiri. Kenapa anak-anak pramuka itu baris berbaris? Cerita tentang baris berbaris, kita baru pandai berbaris setelah Jepang Belanda masuk. Tapi sebelum itu sesungguhnya barisan kita sudah sangat luar biasa. Apa beda orang Jepang berbaris dengan orang Islam berbaris? Bedanya satu saja. Orang Jepang berbaris ke depan, orang Islam berbaris ke samping. Orang Islam barisnya ke samping. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Ternyata baru saya paham. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat hambanya berbaris sama seperti salat saat berperang. Kenapa barisan kita itu ke samping dan barisan tidak boleh ada celah? Ternyata kalau kita berhadapan dengan musuh tidak boleh ada celah. Ketika ada celah di situ musuh masuk rapat. Depan musuh, belakang kampung halaman. Musuh mau menyerang, kita harus berbaris rapat, jangan ada celah. Tombak di tangan, pedang di tangan, baju besi, barisan harus rapat. Maka kalau ada celah, musuh masuk. Kalau sudah musuh masuk, dia tikam ke kiri, dia tusuk ke kanan, rusak barisan kita, hancur kita dari dalam. Oleh sebab itu cerita baris berbaris, saya bukan mengatakan berbaris ke belakang itu tidak baik. Jangan gara-gara ceramah saya nanti siap gerak ke samping semua. Bahwa artinya jangan orang menyangka kita baru tahu berbaris setelah berpramuka. Ini hanya berdinamika. Ada berbaris ke samping, ada berbaris ke kanan. Tapi ketika perang, baris ke samping yang tidak putus itulah yang akan membuat musuh gentar untuk masuk ke dalam. Adik-adikku sekalian,
Islam tidak pernah bertentangan dengan apapun kecuali terkait tentang masalah akidah. Isi agama Islam itu 3. Yang pertama akidah, keyakinan. Yang kedua hukum halal haram, fikih Islamic law. Yang ketiga adalah morality, Islamic morality, etik, akhlak, berbudi baik, santun. Di antara isi dasar Dharma Pramuka menjaga alam semesta, tanam tanaman, pokok kayu. Alhamdulillah, setelah adik-adik camping, berkemah di samping, maka saya lihat lebih bersih. Wallahu a'lam, apakah kalian yang bersihkan atau sebelum datang sudah bersih dulu? Saya lihat batang-batang kayu yang dulu semak akhirnya cantik, terjaga, terpelihara. Sampai tadi waktu kami lalu lewat di sana khawatir di depan macet. Apa kata saya kepada sahabat saya, Bang Henry, nanti saatnya ada masanya kita bawa anak-anak remaja masjid, kita mau camping juga ke sini. Ini sebagai pengantar saja supaya nanti mudah surat izin ke Pak Rektor. Selama ini bawa anak-anak muda kemana? Di masjid. Banyak anak-anak muda tak mau ke masjid. Nanti hadirilah pengajian sama Ustaz Somad di masjid. Takutlah Pak Ustaz. Kenapa? Kawan saya kemarin ke masjid pengajian 2 hari mati. Kami mau ngajinya di tempat yang outbound lah Pak Ustaz. Oh kalau gitu kita pergi ke Bukit Naang. Oh jauh Pak Ustaz. Oke, kalian tak perlu lagi tempat yang jauh. Sekarang sudah ada di Pulau Cina. Masuk ke dalam di komplek Wan Suska. Kita nanti akan kemah di sana. Kita akan outbound di sana. Dan malamnya kita akan tahajud bersama di bawah pokok-pokok kayu yang rindang itu. Dan nanti kita minta izin supaya kita gali 2 meter kali 1. Yang bandel-bandel kita tanam. Apa dia? Geladi sakratul maut. Yang selama ini tak sholat, yang selama ini bandel, kita ambil kain kafan, kita gulung dia, kita ikat situ, kita masukkan ke dalam. Allahu Akbar. Karena banyak orang kalau sudah cerita mati, apa itu mati? Tapi begitu mengalami sendiri, Masya Allah. Ini yang Ustaz mau buat ini, apakah Ustaz saja yang membuat? Sudah lama dibuat oleh pimpinan salah satu pesantren. Kakak kelas saya di Kairo dulu, saya datang ke pesantrennya jalan-jalan, saya lihat ada dia gali tanah. Saya tanya, Bang, ini tanah untuk apa? Kuburan kata. Loh, kok liangnya tidak ditutup? Kalau ada anak bandel-bandel saya tanam malam-malam. Ternyata itu terapi luar biasa, membangkitkan rasa takut. Begitu dia digulung pakai kain kafan, disumbatkan itu kapas di hidungnya, lalu kemudian diikat dia, masukkan ke dalam, tutup pakai triplek. Pun nangis dia. Mana premannya? Katanya hilang semuanya. Ini baru belajar mati, saudara. Bagaimana kalau mati betulan? Ini baru mati ecek-ecek. Yang kita khawatir, begitu kita tanam, dia tak berbunyi sama sekali. Begitu lihat, rupanya kita bercanda, dia serius. Alhamdulillah. Adik-adikku sekalian, jadi kalian yang sudah ikut pramuka ini, kalian renungkan filosofi maknanya. Apa itu maknanya? Trisatya, menjalin hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan manusia, mengikuti dasar dharma. Apa isi dasar dharma? Nomor 1 isi dasar dharma. Dasar dharma pramuka 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa Ustaz tanya? Saya tak hafal. Itu cara ngerti. Di antara isi dasar dharma yang pertama sekali Tuhan. Maka tidak ada tempat bagi komunis untuk ikut pramuka. Orang yang ikut pramuka pasti beragama. Betul? Dan kebetulan kita seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ketika berkemah lalu kalian tidak beribadah? Tetap beribadah. Apalagi dekat perkemahan dengan masjid, tetap datang ke masjid. Kami mau buat solat berjamaah malam tahajud Pak Ustaz. Boleh. Apa salahnya? Bolehkah berjamaah tahajud malam? Tak salah. Masih ada beberapa malam lagi bentang sajadah. Tak bawa sajadah Pak Ustaz, bentang karpet panjang, kalian tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Selesai sholat, kawannya bertanya, apa yang kau tangiskan tadi?
Aku takut bagaimana kalau nanti mati menghadap Allah, apa yang akan aku bawa. Jadi setelah pramuka makin bertambah rasa takwanya, makin bertambah rasa semangatnya. Dan orang yang berpramuka, solidaritas, perkawanan, pertemanan, persahabatannya luar biasa. Karena dia sudah tinggalkan orang tua, tinggalkan kawan, tinggalkan sahabat, tinggalkan kawan-kawan yang di luar sana. Maka dia sudah menyatu. Inilah yang disebut dengan hablum minan nas. Andai tidak dibuat acara pramuka ini, saya tidak ketemu dengan Bapak Wakil Rektor 3, saya tidak ketemu dengan bapak-bapak dari IAIN Sumatera Utara, saya tidak ketemu dengan bapak-bapak dari Universitas Islam Negeri Malang. Maka ini menjalin hubungan. Kalian pun punya kawan banyak, catat namanya, jangan lupa. Ini kawan-kawan yang lain catat namanya. Mana tahu nanti suatu saat pergi ke kota sana, kan bisa gratis makan. Catat namanya, kartu nama. Punya relasi, punya hubungan dekat, punya persahabatan, sama-sama pramuka. Betapa indahnya nanti setelah tua anak kalian bertanya, ayah, 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 mama, 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 itu siapa? Itu kawan ayah. Kenalnya di mana? Di UIN Suska. Kapan itu? Tahun 2018. Apa acaranya? Berkemah bersama. Acaranya baik. Betapa indah kalau diceritakan 20 tahun akan datang. Tapi ada sekarang orang tua yang tidak indah cerita untuk anak-anaknya. Itu siapa ya? Itu kawan ayah. Kenalnya di mana? Kami sama-sama dugem dulu di Jakarta. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Itu siapa? Itu kawan mama. Kenalnya di mana? Dulu kami sama-sama ditangkap Kamtipmas. Tapi cerita kalian ini indah. Makanya foto-foto itu jangan cuma ambil sana ambil sini, cetak. Foto yang sudah diambil di tempat kemah itu cetak. Tidak semuanya bisa dicetak, ambil yang paling baik cetak. Nanti sampai masanya ketika ada di antara kawan ini kan tidak semuanya jadi mahasiswa selamanya. Mungkin ada di antara kalian yang akan jadi menteri nanti insyaallah. Menteri kehutanan. Karena sering di hutan. Kenal sama menteri kehutanan. Oh, itu kawan saya. Di mana kenal? Nih, kamu sama para bukan. Yang ditangkap KPK kemana? Coba. Langsung sobek fotonya sama. Begitulah persahabatan kalian. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 golongan itu? Rajulani, ada 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkenalan, bersatu, berkawan, bersahabat karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena harta akan binasa, berkawan karena kuasa akan sirna, tapi berkawan karena Allah tidak akan lekang oleh panas, tidak akan lapuk oleh hujan. Mudah-mudahan persahabatan kalian di pramuka ini akan kekal abadi sampai kematian memisahkan kalian. Andai pun kalian mati, dapat berita di grup pramuka 2018 UIN Suska, ada di antara personal ini yang meninggal dunia, putuskah hubungannya? Tetap tidak putus. Kalian akan tetap ziarah ke makamnya dan mengucapkan salam di atas makamnya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang doa ziarah kubur ya. Ulang lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Begitulah hubungan kalian tak pernah putus terhadap kawan-kawan kalian. Jadi kalau ada orang yang khawatir NKRI akan berakhir, akan ada serangan dari komunis, tidak akan. Karena dasar dharma pramuka yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, bertuhan, dan kita Muslim, Tuhan kita adalah la ilaha illallah. Di antara isi dasar dharma adalah menjaga alam semesta. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sebatang pohon sidir dia potong, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Pramuka menjaga alam semesta. UIN Suska, coba kalian pohon-pohon, lihat hijau semua. Pohon. Di UIN pohon hanya boleh ditebang kalau ada alasan. Kalau membuat semak, menghalangi jalan, akan ada bangunan baru lain daripada itu, tak boleh dipotong.
Saya selama di UIN ini belum pernah bawa golok motopom. Ajaran Islam. Jadi kalau pramuka itu kalian ikuti menjaga alam semesta baik. Di mana letak tak baik? Ada pohon yang rindang. Ketika panas terik ada orang bernaung. Tiba-tiba datang orang bawa golok, dia potong. Sawwaballahu ra'sahu finnar. Disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Maka ini ajaran Islam. Di pramuka pun kalian diajarkan untuk menjaga itu. Pergi camping, buat kemah, tiba-tiba nampak lubang tanah. Lihat kawan pergi semua mencari air, sepi sunyi tak ada orang. Maaf, tiba-tiba kencing di lubang tanah. Dalam Islam diajarkan bukan menjaga flora fauna yang tampak oleh mata di atas tanah, yang di dalam tanah pun dijaga. La yaqulanna ahadukum fil juhri, tidak boleh kencing ke lubang tanah. Kenapa Islam melarang tidak boleh kencing di lubang tanah? Karena di dalam tanah ada serangga yang sedang acara tausiah. Kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Karena di dalam lubang tanah ada semut-semut yang sedang pilkada. Dan mereka sudah pasang baleho 3 bulan yang lalu. Bayangkan tiba-tiba datang banjir bandang lengkap dengan angin puting beliung. Tumbanglah semuanya. Pernahkah orang berpikir tentang itu? Ini Ustaz Somad ini ngawur nih. Ini ceramahnya mengada-ngada saja ini. Baca kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Sulaiman halil pasukan perang? Jangan kalian melewati lubang tanah. Berhenti, stop. Kenapa ya Sulaiman? Berhenti sebentar. Karena telingaku sayup-sayup mendengar. Apa yang kau dengar wahai Sulaiman? Ya ayyuhan namul udkhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang sarang kalian. Karena pasukan Sulaiman akan lewat. Apa maknanya? Orang Islam bukan hanya mengerti bahasa manusia, tapi juga mengerti bahasa semut. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Jadi kalau anak-anak pramuka di UIN Suska itu bahasa apa yang dia mengerti? Alhamdulillah. Kalian bisa lihat. Adik-adik yang bukan dari UIN Suska, begitu kalian masuk ke dalam, langsung nampak tulisan 2 World Class University. Di UIN ini hanya pakai 2 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris. TOEFL bahasa Inggris. Test of English Foreign Language. Bahasa Arabnya TOEFL, Test of Arabic Foreign Language. 6 SKS di UIN Suska kampus Sukajadi. Kalaupun nanti kalian melihat, Ustaz Somad ini katanya bahasa Arab bahasa Inggris di UIN Suska. Kemarin buktinya kami waktu ngobrol sama anak-anak UIN, kenapa mereka bahasa daerah? Mereka tidak pernah meninggalkan bahasa daerah. Bukan berarti mereka tak bisa bahasa Arab Inggris. 3 sertifikat mereka. Semester 1, semester 2, semester 3. Kalau tak percaya, tes lah. Test of English Foreign Language. Skornya berapa? 550. Islam mengajarkan mengerti bahasa. Nanti akan ada pramuka internasional, scouting, internasional scout. Datang semuanya dari seluruh dunia. Tiba-tiba kalian utusan dari Indonesia. Mau pakai bahasa apa? How are you, friend? Rancak mana? Kita pakai bahasa Inggris lah, ketemu dengan mereka. Inilah yang akan menjadi kebanggaan ketika kalian berkirim kabar, Ustaz Somad, kami sedang pramuka internasional. Sekarang saya sedang berada di Philadelphia, Massachusetts, Washington. Saya sedang berada di Sorbonne, Prancis. Saya sedang berada di McGill, Kanada. Saya sedang berada di, asal jangan di alam barzah aja. Maka kebanggaan luar biasa. Ini semuanya. Tapi pramuka ini dipahami sebagai menjaga anak-anak muda. Awal Badan POL membuat ini karena dia lihat anak-anak muda ini energinya luar biasa. Kebetulan Badan POL itu pandai berlayar, pandai berenang, pandai camping, orangnya aktif. Dia lihat anak muda ini kalau tidak disalurkan tenaganya, akhirnya di bawahnya berenang. UIN Suska memfasilitasi itu. Siapa yang ingin camping? Ada disediakan hutan. Siapa yang ingin berenang? Silakan. Keluar dari sini, apa sudah? Difasilitasi. Siapa yang ingin jogging, keliling. Coba kalian jogging keliling, sehat. Maka Islam mengajarkan, alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, merenang, warrimayah, memanah, warukubul khail, menunggang kuda. Sibahah, berenang, rimayah, memanah, rukubul khail, tiga-tiganya olahraga mahal zaman sekarang. Rukubul khail, menunggang kuda. Kuda, saya tanya,
waktu naik kuda sama Tuan Guru Bajang di tengah Hakim, saya tanya, berapa harga kuda ini? 9 juta, 90. Itu pun kuda-kuda yang hampir pensiun. Mahal. Olahraga berkuda mahal. Ternyata 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. 1000 kali kalian push up itu sama dengan sejam berkuda. Dan orang pramuka juga ada berkuda. Kenapa pramuka di sini tak berkuda? Karena mahal. Berapa kali makan lontong sayur tuh? 30 juta. Memanah. Saya kebetulan di rumah ada 2 busur panah. Dua-duanya merek Casio. Kasih orang. Saya dikasih busurnya, anak panahnya lengkap dengan sasaran bulat. Saya pun, Masya Allah, dipoto sama jamaah. Foto. Lalu saya buat di gambar WA saya. Banyak yang komen, somat hud. Akhirnya saya robah ganti yang lain. Berkuda, memanah, berenang. Memanah mahal, berkuda mahal, berenang pun mahal. Tapi di Pekanbaru bisa dipilih salah satu yang termurah adalah berenang. Di mana? Sungai Siak. Gratis. Ini anak-anak muda ini nafsunya bergelora, libido seksualnya, makanannya. Maka bagaimana caranya? Datang Badan PAUL disalurkannya dengan lari, dengan jumping, dengan camping, dengan mancing, dengan berkawan-kawan, dengan lari, dengan gerak berbaris, dengan simbol-simbol Morse, dengan akhirnya tersalurkanlah. Nah, ini kalian anak-anak muda mesti aktif terus. Jadi kalau ada nanti anak muda yang tidak aktif bawaannya, ini dia tidak cocok ikut pramuka, kalian serahkan aja ke panti jompo. Salah masuk nih kawan. Pramuka tidak pernah panggil bapak, pramuka tidak pernah panggil prof. Walaupun orang itu senior tua tapi dipanggil kakak pembina. Itulah maka saya merasa muda di tengah kalian. Panggil kakak. Baru tadi sampai depan kakak. Muda. Saya terus terang kalau tahu gini tadi tak pakai peci. Muda. Artinya apa? Jiwanya muda, semangatnya muda. Casing 70, signal 17. Semangat luar biasa, tidak pernah mengenal tua. Oleh sebab itu maka kalian sampai pun nanti di hari tua tetap menjadi orang-orang aktivis pramuka. Kebaikan-kebaikan sudah kalian tebarkan. Tentu karena agama kita Islam, kita selaraskan bernafas Islam. Dengan berpramuka kita tetap menjalankan ajaran syariat Islam dan kita tetap menjaga kebinekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dimulai pukul 8, sekarang jam 9:10, maka saya sudah tausiah 70 menit. Di mana-mana saya ceramah kultum, kuliah 7 menit. Tapi bersama adik-adik sekalian kuliah 70 menit. Ini semuanya sebagian besar siswa-siswa. Adapun pembimbing, dosen, kakak-kakak pembina, mereka senior-senior kita. Saya tidak mengguru-gurui, tidak. Inti dari pramuka kalian hidup mandiri, sehingga setelah nanti keluar dari sini apapun yang terjadi kalian bisa dilepas, macam melepas bibit kelapa yang akan tumbuh walaupun di mana berada. Begitulah kalian insya Allah pulang dari sini setelah ini beraktivitas dimanapun berada, tetap takwa kepada Allah, tetap menjalin hubungan kepada manusia, tetap bermanfaat buat orang lain. Apa itu Ustaz Somad? Ngomong aja ceramah, harilah bertakwa, jangan pacaran. Dia aja dulu di Mesir pacaran. Kata siapa? Kalian pramuka-pramuka ini Islami, laki-laki dan perempuan tak boleh berada di tempat yang sama. Maka diberikanlah tembok Berlin di antara kita. Tengok, di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. Itu kenapa ada yang tak berjilbab? Rupanya laki-laki menyusup ke barisan perempuan. Mereka agak jauh sedikit. Itu emperan sengaja dibuat masjid. Coba tengok Masjid An-Nur ada emperan, Masjid Raya Senapelan ada emperan, Masjid Al-Masud Medan ada emperan, Masjid Baitur Rahman Aceh ada emperan. Emperan itu dibuat gunanya untuk wanita yang sedang haid. Tapi bukan berarti itu haid semua. Karena perempuan itu tidak boleh masuk masjid
Tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu mazhab yang saya pakai dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Suhaili. Kalau ada ustaz lain mengatakan boleh, gak apa-apa, mungkin dia bacaannya lebih banyak daripada saya. Saya yang saya yakini, itu yang saya amalkan, itu yang saya ajarkan. Adik-adik sekalian, kalian mandiri, kalian tetap istiqamah, kalian tetap takwa kepada Allah, insyaallah. Amin. Banyak yang tak mau mengaminkan. Ingat, jangan sampai bohong. Ini di dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Keluar dari sini, kalian menjadi seorang yang pramuka, yang islami. Karena kalian muslim, tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan kecuali setelah menikah. Maka kalian buka HP, cari namanya, delete. Buka HP, buka FB-nya, unfriend. Nanti kalau dia nanya, teganya engkau putuskan aku setelah selama ini, tenang, aku akan datang 5 tahun lagi, kupinang kau dengan bismillah. Buang itu semua. Jangan gara-gara berpramuka lalu kalian pacaran, tidak ada gunanya. Baru saja tadi waktu saya sarapan pagi, pas lagi makan lontong, masuk WA. Saya buka, apa isinya? Ustaz Somad, saya sudah menjalin hubungan sekian-sekian lama, tapi akhirnya dia mengkhianati, dan sekarang dia sudah pergi. Celakanya kami sudah melakukan perbuatan. Siapa yang rugi? Laki-laki terbang pergi ke awan, tinggal yang perempuan. Seandainya dia lakukan perbuatan yang dilarang Allah itu, yang rugi laki-laki apa perempuan? Mengaku mereka kan? Mereka yang rugi. Yang akan hamil 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang akan menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Mereka yang merasakannya. Maka jaga kehormatan kalian. Sampai-sampai ditulis, ditutup ini. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ini maka tak saya terima, rusak segel. Air saja tak diterima orang, apalagi kalian. Jaga kehormatan. Apakah pramuka melarang kalian pakai jilbab? Tidak, tetap pakai. Jaga kehormatan, jaga kemuliaan. Bukan berarti kalian berada di hutan lalu berkemah sesuka hati. Tidak, kalian jaga. Ini durian. Ini timun yang kulitnya lembut. Kalau durian ini disatukan dengan timun, apa yang terjadi? Jadi jus timun. Sampai durian pukul kan ketimbang. Hancur, berkeping, berkecai. Itu orang Malaysia. Maka jaga kehormatan kalian. Jangan sampai, karena yang rugi hanyalah kalian saja. Ustaz Somad itu ngomong itu kan karena udah tua, karena udah jadi ustaz. Jangan pacaran. Dulu waktu dia kuliah di Mesir, jangan pacaran. Kita mana tahu? Dia kan lahir tidak langsung tua, pernah muda juga. Saya kasih tahu sama kalian semua, dan ini masjid. Saya tidak boleh bohong, walaupun di luar masjid, apalagi dalam masjid. Saya 4 tahun di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa Pak Ustaz? Tak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300, persaingan ketat. Tapi alhamdulillah saya terselamatkan. Sehingga ketika saya bicara, saya pede. Jangan pacaran. Kami dulu kuliah dalam pacaran. Selesai, saya lanjutkan ke Maroko. 2 tahun juga tidak ada. Mahasiswa Indonesia di Maroko 30 orang. Yang perempuan 1. Kenapa enggak dengan orang Maroko Pak Ustaz? Orang Maroko hidungnya mancung, matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang, tinggi semampai. Kita jelek, besek, hitam, pendek, susah pula lagi. Krisis moneter. Oleh sebab itu maka kalian jaga kehormatan ini sampai masanya. Nanti kalau nggak pacaran gimana mau nikah Pak Ustaz? Nanti kalau nggak pacaran gimana mau ketemu jodoh? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. Kenapa kau ragu? Kenapa kau cemas? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Apa yang membuat engkau risau? Di mana imanmu kepada Allah? Di mana trisetiamu? Di mana dasar dharmamu? Di mana kau katakan kau takut kepada Allah? Bukankah kau sudah yakin ini semua? Semua akan indah pada saatnya. Semua ada saatnya. Sampai pada akhirnya kalian akan dipertemukan Allah dengan cara yang indah, dan kalian menikahnya pun di kemah. Tidak pakai
kebaya, tidak pakai baju resepsi, tapi pakai apa? Pakai baju pramuka. Masya Allah. Yang akan menikahkan siapa? Kakak pembina. Nasihat pernikahan Abdul Somad RCM. Saya nanti insya Allah akan saya datang di bumi perkemahan Cibubur, pernikahan antara pramuka dan prukawati. Kalau perempuan apa namanya? Kalian akan, jadi tidak usah terlalu risau dengan hidup ini. Ustaz Somad bagaimana? Oh, saya walaupun gak pernah pacaran, pas pulang masih ada catatan. Saya hitung, ada yang ngasih adiknya, ada yang ngasih ponakannya, ada yang ngasih tetangganya, ada yang menawarkan ini, ada yang, saya hitung semua 17. Padahal saya tak ganteng, kurus. Saya berat naik balik di atas timbangan, saya tengok 50 kilo. Saya buka sepatu 49. Apa lagi kalian yang ganteng-ganteng ini? Tidak usah kalian risau. Fokus saja kalian belajar. Selesai belajar kalian berprestasi. TOEFL kalian mantap. Tidak narkoba, tidak zina. Say no to bonceng. Nanti bonceng. Pergi ke naik motor. Tetap tuh banyak motor. Saya lihat mahasiswa pakai motor. Belum pernah saya lihat anak-anak UIN bonceng-bonceng. Tak pernah saya tengok. Setelah keluar baru dia bonceng. Oleh sebab itu maka setelah kalian jaga ini, masa muda ini luar biasa. Pramuka salah satu cara cermas untuk menjaga masa muda. Pramuka salah satu smart, cerdas untuk menjaga masa muda. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Untuk kebaikan kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak muda kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal rizqi wa abwabal khairi wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki, pintu rahmat dan pintu keberkahan ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untukmu ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Adik-adik kami yang musafir dalam perjalanan panjang, kembalikan ke tempat asal muasalnya dalam keadaan selamat dan penuh berkah ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawajta. Yang ingin menikah berikan jodoh yang baik sehingga dipertemukan dalam kebaikan ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang ada keluarganya sakit berikan kesembuhan, kesehatan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, dosen-dosen kami, kakak-kakak pembina kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man sabaqana, yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min كتاب الله قلبي صار حال.